Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madatihi wa karamati fid darani amin. Tambihun. Zakara as-Sam'aniyu fi zawjatin saghiratin dzati abawain. Telah menyebutkan oleh Imam Sam'ani tentang istri yang masih kecil, istri di bawah usia balik, dzati abawaini, yang memiliki kedua orang tua. Apa pernyataan Imam Sam'ani? Anna wujuba ma marra, sesungguhnya kewajiban hal-hal yang telah lalu. Apa hal yang telah lalu? Mengkodok sholat yang tinggal. Anak kecil kok punya sholat kodok? Menyuruh sholat ketika usia 7 sampai 10, memukulnya kalau kagak sholat dari usia 10 sampai balik. Begitu juga tentang puasa, mengajarkan tentang kewajiban-kewajiban, memberitahukan tentang larangan-larangan agama, mengajarkan perkara-perkara sunnah, memastikan ibadah yang dilakukan itu sah, itu mamarrah. Terhadap istri yang masih kecil, istrinya usianya 7 tahun, 8 tahun, maka siapa yang nyuruh dia sholat? Istrinya 10 tahun tapi belum balik, siapa yang mukul istrinya kalau kagak sholat? Imam Sam'ani katakan alaihima, atas keduanya, ibu dan bapak. Anna wujuba ma marra, sesungguhnya kewajiban hal-hal yang telah lalu itu atas keduanya, ibu bapak. Fazzauju, setelahnya baru suami. Wa qadiyatuhu, tuntutan pernyataannya Imam Sam'ani, atau keinginan, ya tuntutan lebih pas, tuntutannya perkataan Imam Sam'ani, wujuba darbiha, wajib memukulnya istri. Kenapa? Karena bahasanya mamar, hal-hal yang telah lalu. Di antaranya adalah memukul ketika dia tidak sholat dalam usia 10 tahun. Wabihi, dan dengannya wajib memukul, walaupun pada istri yang dewasa, istri yang sudah tua juga wajib. Suami suruh istri yang sudah tua sholat. Sarraha Jamalul Islam Al-Bizri, menjelaskan oleh seorang imam yang bernama Jamalul Islam Al-Bizri. Qala Syekhuna, berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, wa huwa zahir, dan dianya pendapat dijelaskan. Imam Ibnu Hajar katakan memukul istri yang kecil yang gak sholat atau yang dah tua pun wajib, kewajiban suami. Itu juga yang dijelaskan oleh Imam Jamalul Islam, dan itu juga pendapat Syekhuna Ahmad Ibnu Hajar
Al-Haytami. Syaratnya apa? Illam yakhsha nusuzan, jika tidak khawatir ia suami akan nusuz. Kalau suaminya enggak khawatir nusuz. Tapi kalau khawatir nusuz, dipukul, besok enggak mau masak lagi dia. Dipukul, besok enggak bangun dia sampai sore. Dipukul, kabur dari rumah, itu enggak wajib. Nah, perlu disiapkan dulu mentalnya itu. Target saja kalau gitu. Wa atlaqa az-Zarkashi an-nadba, menyampaikan secara umum oleh Imam Zarkashi akan hukumnya sunat. Akan sunat, artinya menyuruhnya sunat, memukulnya sunat, kagak wajib. Itu pernyataan Imam Zarkashi. Baik khawatir nusuz atau tidak khawatir nusuz. Titik. Wa awal wajibin, dan awal yang diwajibkan atau awal dibebankan perintah wajib, hatta alal amri bis shalah, kendati pun atas memerintahkan dengan salat, kama qalu, sebagaimana mereka katakan, itu terhadap abah. Itu terhadap bapak. Summa alaman marrah, kemudian terhadap orang-orang yang telah lalu. Nah, siapa lagi orang telah lalu? Hah? Ibu, kemudian kakek, nenek, siapa? Wasi, kemudian pemilikan budak. Ta'limuhu al-mumayyiz, mengajarkannya anak. Artinya yang mumayyiz, anna nabiyana Muhammadan bu'itsa bi Makkah, sesungguhnya Nabi kita Muhammad diutus di kota Makkah. Itu yang pertama wajib. Jadi sedikit salah terjemahan. Yang pertama yang wajib, kendati pun atas perintah dengan sholat sebagaimana mereka katakan, terhadap orang tua adalah, itu khobarnya, bukan alal abah. Itu salah khobar, salah paham jadi. Saya ulang, diralat. Wa awwal wajibin, yang pertama yang wajib, kendati pun atas perintah dengan sholat sebagaimana mereka katakan, terhadap bapak-bapak, kemudian atas orang-orang telah lalu, adalah mengajarinya anak mumayyiz, sesungguhnya Nabi kita adalah Muhammad yang diutus di kota Makkah. Sebelum diajarin wudu, sebelum diajarin sholat, sebelum disuruh sholat, sebelum dipukul atas meninggalkan sholat, yang pertama sekali yang wajib diajarkan orang tua kepada anaknya adalah Nabi kita ini adalah Muhammad. Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Beliau diutus di Makkah. Wa wulida biha, beliau dilahirkan di kota Makkah. Wa dufina bil Madinah, beliau dimakamkan di kota Madinah. Wa ma mata biha, wa ma tabiha,
dan beliau meninggal juga di kota Madinah. Itu yang pertama diajarkan. Bahkan di dalam dijelaskan tentang akidah yang 50 juga. Wujud kidah bako yang diajarkan kepada anak, tapi tidaklah pakai dalil-dalil logika, dalil akliyah yang kita bahas yang kifayatul awam. Itu jangan sama anak-anak. Nah, faslun fi syurutis shalah, tentang syarat-syarat salat. Apa itu syarat? Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus salati wa laysa minha. Syarat adalah sesuatu yang bergantung kepadanya oleh kesahan salat, dan dia tidak termasuk bagian dari salat. Itulah syarat. Sesuatu yang bergantung kepadanya kesahan sholat, dan dia tidak termasuk bagian sholat. Kalau dia nggak ada, sholat nggak sah. Tapi dia tidak masuk dalam bagian sholat, maknanya harus disiapkan sebelum sholat. Itulah syarat. Wa qudimatis syurutu 'alal arkani, dan didahulukan syarat-syarat atas rukun-rukun, li'annaha aula bitaqdimi, karena sesungguhnya syarat lebih pantas untuk dibahas duluan. Kenapa saya membahas dulu syarat salat baru rukun salat? Karena syarat itu lebih tepat dibahas lebih duluan, karena dia harus disiapkan sebelum sholat dan harus bertahan sedang dan sampai selesai sholat. Sedangkan rukun harus ada dari awal sholat sampai akhir sholat. Kalau syarat harus ada sebelum sholat dan harus terjaga sampai akhir sholat. Wudhu misalnya, itu harus sebelum sholat dan mesti terjaga sampai selesai sholat. Nutup aurat harus sebelum sholat dan mesti terjaga sampai selesai sholat. Sedangkan rukun takbiratul ihram itu sedang sholat. Nah, idz syartu ma yajibu taqdimu ala sholat. Kenapa? Karena syarat adalah sesuatu yang wajib mendahulukannya di atas sholat, wa istimraruhu fiha, dan berkekalannya syarat dalamnya sholat. Syurutus salati khamsatun, syarat-syarat sholat ada 5. Ahaduha, salah satunya adalah taharatun min hadatsin wa janabatin, suci dari hadas dan janabah. Sebelum kita bahas, dibahas dulu definisinya. Taharah. Apa itu taharah? At-taharatu lughatan an-nadhafatu. Suci secara bahasa maknanya bersih. Seperti lantai rumah yang kena ompolan dipel dengan super pel. Nah, bersih nggak? Bersih, tapi kagak suci. Jejak anjing disiram dengan air tanah, tambah air biasa 6 kali, bersih nggak? Kotor, tapi suci. Jadi menurut bahasa dan syarat itu beda mana suci. Menurut bahasa ya bersih, menurut syarat yang bersih belum tentu suci. Yang suci
belum tentu bersih. Arang kayu. Nah, diambil kayu bakar, lalu dicoret-moret bajunya. Kotor, tapi suci. Nah, alkohol, parfum alkohol, siram kiri, siram kanan, Masya Allah wanginya. Setengah kilo masih tertinggal baunya. Nah, tapi kagak suci. Tapi menurut bahasa sudah. Menurut bahasa suci itu bersih, wal khulusu minad danas, bebas dari daki. Sedangkan menurut syarah adalah raf'ul man'il mutarattibi, mengangkat mana penghalang yang terdiri di atas hadas atau najis. Itu yang namanya toharoh. Mengangkat penghalang, penghalang kesahan sholat, penghalang kesahan ibadah yang terdiri dari hadaskah dia atau najis. Fal-ula, maka yang pertama. Apa maksud yang pertama? At-taharatu anil hadati al-wudu'u. Suci dari hadas itu disebut dengan wudu. Dan dianya wudu dibaca dengan dhammil wawi, wu, dengan wa. Kalau wa itu air artinya. Kalau wu, wudu, artinya adalah isti'malul ma'i fi a'da'in makhsusatin muftatahan biniyatin. Nah, itu definisi wudu. Ismail, ma huwal wudu? Isti'malul ma'i fi a'da'in makhsusatin muftatahan biniyatin. Targi. Mahul wudu. Nah, tapi jangan lihat lagi besok. Nah, al-wudu isti'malul ma, menggunakan air fi a'da'in makhsusatin, di anggota-anggota tertentu. Di anggota-anggota tertentu yang dimulai dengan niat. Wa bi fatihah, sedangkan yang fathahnya waw, wadu, ma yutawaddau bihi, sesuatu yang digunakan wudhu dengannya. Sesuatu yang digunakan untuk berwudhu dengannya. Apa itu? Air. Jadi kalau waduk itu mana air wudhu. Ada waduk dalam makna bahasa Indonesia. Waduk menurut bahasa Indonesia adalah danau buatan, penampungan air untuk irigasi. Nah, itu namanya waduk. Wa kana ibtida'u wujubihi ma'a ibtida'i wujubil maktubati lailatal Isra'i, dan adalah permulaan wajibnya wudu itu bersamaan dengan permulaan wajibnya sholat wajib. Kapan mulainya wudu diwajibkan dalam Islam? Bersamaan dengan bermulanya kewajiban sholat wajib, yaitu Lailatul Isra'i, pada malam Isra. Kan nyanyi itu. Itu nggak ada yang mengkombinasi itu. Ibnu satu aja.
Taring. Silillah. Lailatul Isra'i kadang-kadang. Lailatul Isra'i. Oke, kita bahas wudhu pertama. Nah, dari pembahasan yang pertama, syarat sholat adalah suci, lahir pembagian wudhu. Nah, masuk dulu pembagian wudhu, syarat wudhu. Baru nanti di ujung ketemu syarat kedua, dibahas tuntas lagi. Nah, ini metode Fathul Mu'in. Nah, susah nyari ujung pangkalnya ntar. Kita diawali dengan pembahasan syarat sholat 5. Salah satu sedang 5 adalah suci. Suci itu ada 2 kategori, suci dari hadas, suci dari najis. Yang mau dibahas sekarang suci dari hadas, yaitu dengan cara wudhu. Wasyurutuhu, dan syaratnya artinya wudhu. Kasyurutil ghusli, sama dengan syarat-syarat mandi. Khamsatun, yaitu 5. Syarat-syaratnya wudhu sama dengan syarat-syarat mandi, yaitu 5. Ahaduha, salah satunya adalah air mutlak. Air mutlak. Mutlak maknanya bebas. Bebas artinya air yang tidak terkait dengan satu identitas. Nah, itu air mutlak itu. Abu Bakar ambil air sumur, masukkan dalam sungai. Air apa namanya? Air sungai itu diambil oleh Ismail, dibawa dia ke laut. Air apa namanya? Air laut. Safirullah ambil pula air laut itu, dimasukkan, dibawa dia ke awan, diturun dia ke bawah, jadi air apa dia? Masya Allah, berat pekerjaannya. Nah, jadi dia tidak terkait dengan satu identitas. Itu nama air mutlak. Beda dengan air kopi. Rifki bikin kopi sekanca, masukkan dalam sumur bor. Air apa namanya? Air kopi. Kok jadi air sumur ya? Air kopi dia namanya. Oh. Air kopi itu dialirkan di sungai. Air apa namanya? Kopi. Nah, kemana-mana saja dia, namanya air kopi. Itu namanya air muqayyad. Dia punya identitas yang nggak mau dia tinggalkan. Maka yang sah untuk wudhu itu air mutlak, yang nggak punya identitas, bebas. Yang tidak punya identitas tetap tapi bebas. Fala yarfa'ul hadasa, maka tidak mengangkat akan hadas. Wala yuzilun najasa, dan tidak menghilangkan akan najis. Wala yahsulu sa'irut tahara, dan tidak akan hasil seluruh bentuk suci. Walau masnunatan, walaupun hukumnya sunnah, kecuali oleh air mutlak. Mandi sunat gak sah tanpa air mutlak. Wudhu gak sah tanpa air mutlak. Najis gak suci tanpa air mutlak. Apa itu air mutlak? Wa huwa ma yaqamu alaihi ismul ma'i bila qaidin. Sesuatu yang jatuh di atasnya nama air atau sebutan air tanpa kait. Dia disebut dengan air tanpa ada kaitnya. Air gitu. Tapi kalau dikatakan harus pakai kait, maka dia nggak mutlak. Coba pesan di kedai, pesan air pak, ya pesan air 1. Langsung pergi ke dia? Enggak, pasti dia tanya air apa. Nah,
Air apa? Ditanya. Air. Air apa? Kita bilang air. Di bawahnya satu ember. Karena itulah air. Air mutlak. Kalau air muqayyad harus pesan jelas. Teh, kopi, cappuccino, cincau. Wa huwa ma yaqau alaihi ismul ma'i bila qaidin. Wa in rusiha min bukharil ma'it tahuril magli, walaupun ia diambil atau diendapkan dari uap air yang suci mensucikan yang mendidih, baunya tangga, bau pesawat banget. Walaupun air itu diendapkan dari uap air yang mendidih. Airnya biasa kalau air kotor direbus, itu akan naik uapnya. Uapnya itu kalau kita ambil, masukkan lagi dalam sebuah tempat, lama-lama dia akan jadi air lagi. Pernah buat? Pernah lihat uap, kemudian diaduk-aduk jadi air lagi? Betul. Air keruh, air hujan itu antum rebus, naik uapnya di atas. Kemudian ambil uap itu, masukkan sebuah wadah, biarin nanti lama-lama jadi air lagi. Itu juga nama air mutlak. Itu air juga. Awis tuhlika fihil khaditu, atau dihancurkan ke dalamnya akan khalid, benda yang larut. Atau dihancurkan ke dalamnya akan khalid, benda yang larut. Au qaidin bi muwafaqatil waqi', atau air mutlak itu adalah sesuatu yang ada kait tapi sesuai dengan kejadiannya, sesuai dengan tempat yang ditempatinya. Contohnya air laut. Nah, air laut ada kait belakang pakai laut. Nah, kait yang sesuai dengan tempat di mana dia berada itu tidak masalah. Itu juga termasuk kategori air mutlak. Bi khilafi ma la yuzkar, lain halnya dengan sesuatu yang tidak disebutkan kecuali dalam keadaan diberi kait, seperti air mawar. Kecuali atau dengan sebalik sesuatu yang tidak disebut kecuali dalam keadaan diberi kait, seperti air mawar. Itu tidak air mutlak. Karena kalau menyebut nama airnya pasti dibawa mawarnya. Nah, nggak mungkin disebut air kalau nggak kebawa mawarnya. Nggak mungkin disebut air kalau tanpa dibawa kopinya. Kemudian wairu